Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi melalui konten ini. Saya coba untuk memberikan semangat kepada kalian yang baru masuk ke dunia konten kreator. Nah, yang paling menurut saya nih ketika mulai masuk ke dunia konten kreator itu yang paling rumit menurut saya itu adalah ide. Nah, ide kita ketika akan membuat konten, idenya apa? Saya juga kadang pusing di situ ya. Bikin konten apa nih kira-kira? Akhirnya apa? Ketika itu yang saya ingat, begitu saya jalan-jalan kemana, kemudian terlintaslah pikiran untuk, bagus nih kayaknya nih. Bagus kayaknya nih kalau saya rekam nih, saya rekam. Nanti ada tempat lain lagi ya, jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu saya rekam. Setelah itu saya gabungkan videonya. Jadi ada beberapa tempat itu yang saya rekam, kemudian saya gabungkan videonya. Kemudian saya lihat-lihat, wah ini kayaknya bagus nih. Oh, dari sini ke sini ke sini. Itu walaupun kita ini sebetulnya sudah banyak sumber referensi untuk melihat konten kontennya seperti apa yang harus kita buat, tetapi tidak semudah itu kita langsung bisa membuat konten. Kadang yang menjadi kendala itu adalah belum ada keinginan begitu melihat, belum ada keinginan langsung membuat. Kadang butuh jeda kita berpikir, kemudian berpikir lagi. Kadang juga kita sudah buat misalnya kita ngambil video nih. Untuk ini khusus kita bicarakan yang kontennya itu hasil rekaman sendiri, artinya video original video orisinil, video asli buatan kita sendiri, hasil rekaman kita sendiri. Nah, kadang juga kita sudah rekam. Timbul lagi pikiran, ini kayaknya enggak bagus nih. Nah, enggak bagus menurut kita ya. Nah, ini kadang dunia konten kreator itu menurut kita tidak bagus tetapi belum tentu menurut penonton itu seperti itu. Nah, sebaliknya juga kadang menurut kita bagus tapi belum tentu menurut penonton video kita itu bagus. Nah, apa alat ukurnya? Apa indikatornya? Kan bahasa kerennya kan indikator alat ukur bahwa video itu bagus atau tidak. Itu diuji ketika sudah tayang. Jadi ketika sudah tayang, itu kelihatan tuh penontonnya seberapa banyak viewers, istilahnya tuh viewers orang yang menyaksikan video kita itu ada berapa banyak. Nah, itu sebetulnya yang penting. Karena kita bilang video ini tidak bagus, tapi begitu kita upload loh, istilahnya meledak viewernya, tiba-tiba penontonnya banyak. Nah, itu kadang. Nah, walaupun kita tahu kalau kita tahu bahwa untuk untuk mengikuti algoritma media sosial itu banyak macam. Ada yang katanya kita harus konsisten mengupload konten yang sejenis, misalnya mancing aja terus. Tangkap kepiting aja terus. Video kuliner aja terus. Jadi kan kadang yang jadi tantangan buat kita kalau kita misalnya aktivitas kita tuh macam-macam. Kita tidak mungkin atau tidak memungkinkan bagi kita itu untuk mancing terus Kemudian tidak memungkinkan bagi kita untuk tangkap kepiting terus Kemudian tidak memungkinkan bagi kita untuk kulineran terus Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadilah seperti saya, misalnya konten campur-campur. Karena memang orientasi kita bikin konten itu memang ujung-ujungnya
uang ya, ujungnya uang, tetapi di luar daripada itu menyalurkan kesenangan misalnya. Dan itu juga disesuaikan dengan kondisi aktivitas. Contoh kayak saya misalnya, sekarang saya lagi fokus ke tambak. Nah, konten saya itu tidak jauh-jauh, seputaran aktivitas ke tambak dan di tambak. Misalnya dalam perjalanan saya bikin video, begitu sampai di tambak saya bikin video. Nah, kadang terpikir juga nih, bagus nyomot aja ya, nyomot konten, kemudian diedit digabung jadi satu. Jadilah konten seperti itu. Jadilah satu video, kemudian kita upload. Nah, tetapi kan ada keinginan lain, bahwa kita tuh mau juga yang hasil rekaman kita sendiri seperti itu, sesuai dengan aktivitas kita. Nah, itu. Jadi memang kadang ya namanya baru masuk ke satu bidang ya, katakanlah sebagai konten kreator, itu kadang dengan pikiran kita sendiri itu kita berkelahi ya, kita mau ngapain nih, mau bikin konten apa, kapan ya kan. Padahal kalau kita lihat kontennya orang yang videonya rame itu, kita pikir kadang gini, kita pikir wah ini gampang nih videonya nih, wah kalau cuma bikin begini gampang nih. Tapi kenyataannya begitu kita buat, ternyata hasilnya beda. Hasilnya itu kelihatan dari penontonnya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Nah, jadi intinya yang penting kita punya ide, segera bikin kontennya, upload ya. Upload. Jadi kita buat semenarik mungkin, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan versi kita. Itu yang menarik menurut versi kita itu seperti apa, nanti akan ditentukan juga oleh penonton. Apakah penonton suka atau tidak, itu nanti akan kelihatan dari jumlah tayangan. Nah, seperti itu. Kalau kita misalnya dengan karya kita saja kita tidak percaya diri, misalnya bagus enggak ya ini ya, bagus enggak ya, padahal kontennya enggak diupload, sementara digarap aja masih ditanya-tanya ya, masih bertanya-tanya, ini bagus enggak ya, bagus enggak. Akhirnya apa? Video itu cuma tersimpan di HP, enggak akan tayang di media sosial, di akun media sosial kita. Kenapa? Karena kita kurang percaya diri. Itu kita juga perlu percaya diri dengan hasil karya kita. Kadang kita juga ngisi suara nih ya, kita ngisi suara itu kan mood-moodan ya. Kalau misalnya kita lagi mood, itu kadang ya oke, dengan sendirinya nih kita ngomong lancar, nggak perlu pakai teks ya, kita ngomong aja sesuai dengan isi video yang akan kita komentari ya. Nah, itu kadang ngalir. Jadi kalau mood nih ya, kita akan ngalir dengan sendirinya. Tapi kalau kurang mood, apa nih yang mau dibilang? Itu kan kadang begitu. Apa nih yang mau dibilangnya? Di situ kita butuh teks. Begitu sudah bikin teks, aduh suara saya ini kayaknya kok gini ya. Jadi dengan suara sendiri tidak pede, kurang percaya diri. Akhirnya apa? Ya sudah, sampai di cukup videonya tuh numpuk di HP. Ya begitu, itulah lika-liku jadi seorang konten kreator pemula. Itu sih pengalaman saya ya, pada waktu baru mulai menggarap namanya konten, ya membuat konten seperti itu ya. Ya, jadi inti pesan yang terakhir di video ini kepada kalian yang baru gabung, mungkin viewersnya masih sedikit, misalnya masih belasan, ya sabar aja, terus lakukan terus, cari inspirasi dari berbagai sumber, kemudian dijaga semangatnya, terus saja. Nanti dengan sendirinya kita akan memperbaiki pelan-pelan, mana kira-kira nih yang perlu diperbaiki, yang dibenahi.
Nah itu nanti akan dengan sendirinya akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.